Hai Tipoders, kenalin nama aku Kendrick Sanvano dari jurusan akuntansi Intake 2021. Nah, jadi ngomong-ngomong nih, bicara soal akuntansi, aku langsung keingat nih, soal duit. Dan ya sayangnya ini udah bukan tua buat aku, jadi dompet aku udah tipis banget sih, udah minim banget. Tapi kalau ngomong soal aku sih, aku nggak masalah ya. Bisa langsung minta duit dari sugar mommy, sugar daddy, langsung terisi balik penuh. Cuman kalau kita ngomong soal perusahaan, soal bisnis, gawat banget loh guys. Kalau misalnya akhir bulan tiba-tiba kasnya anjlok. Nah, tentu saja biar kasnya nggak anjlok, biar nominalnya nggak sampai nol, itu pasti ada seseorang di belakang layar yang udah khusus untuk memantau finansial perusahaannya. Nah, orang-orang ini nggak sembarangan. Tentunya orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya oleh perusahaannya yang dapat mengelola keuangan perusahaan. Dan bahkan orang-orang tertentu tersebut memiliki sertifikasi-sertifikasi tertentu supaya mereka dapat dipercaya untuk memegang kewajiban tersebut. Nah, jadi kira-kira kalau kita mau dipercaya oleh perusahaan ya, bekerja dengan orang, sertifikasi-sertifikasi apa aja sih yang seharusnya kita ambil? Nggak terlepas dari apa ya, finansial, mungkin akuntansi dan lain-lainnya, itu kira-kira sertifikasi apa aja sih yang penting-penting banget kita ambil ya? Nah, jadi dalam sesi kali ini kita bakal bahas nih pentingnya ujian sertifikasi, cara-cara buat ngambil ujian sertifikasi, jenis-jenisnya, dan juga tips-tips nih buat kalian yang ingin lulus ujian sertifikasi. Nah, oleh karena itu kita undang Bapak kita, Sir Arifin Fu, yang bakal menjadi pembicara kita hari ini. Kepada Sir Arifin Fu, SE, MBA, CBV, CMA, CSMA. Silakan Sir, apa kabar, bagaimana? Ya, luar biasa, Kendrick. Waduh, dilihat dari gelarnya, panjang sekali ya. Aduh. Itu semua sertifikasi ya, Sir ya? Dari MBA sampai CSMA ya? Enggak, kalau MBA itu gelar akademik, ya. Yang mulai sertifikasi itu yang depannya C. Kalau yang ada C itu certificate something gitu loh. Oke, itu sertifikasi. Oke, Sir. Mungkin untuk mulai ya, aku mau nanya dulu nih ke Sir. Kira-kira dulu Sir ketika berkuliah, berarti ngambil SE ya? Sir bisa ngambil sertifikasi langsungnya atau gimana ya? Sebenarnya ketika kita mau ambil sertifikasi itu memang beda-beda ya sertifikasi yang bisa diambil. Nah, ada sertifikasi itu yang bahkan mewajibkan kita itu untuk punya pengalaman kerja. Jadi sebenarnya ada yang bisa, kebetulan yang saya ambil itu harus punya pengalaman kerja ya. Ada yang bisa ketika S1 langsung bisa ambil, ada yang enggak. Nah, tapi kalau untuk sertifikasi akuntansi, kebanyakan dan sebagian besar tidak bisa. Jadi memang harus selesai dulu S1-nya baru bisa ambil. Misalnya kayak kita mau ngambil itu CPA dan sebagainya, itu tentu ada term and condition yang harus dipenuhi seperti itu. Persyaratan seperti itu. Oke. Nah, jadi berarti Sir mulai berpikir, bukan mulai berpikir juga sih, Sir mulai ambil sertifikasinya pas Sir selesai menempuh SE, sarjana ekonomi ya. Nah, kira-kira Sir mikirnya untuk ambil sertifikasi itu kapan ya? Dan kenapa bisa sampai terpikir untuk ambil ujian sertifikasi? Nah, sebenarnya setelah saya selesai S1 dulu itu sebenarnya saya memang ngambil SE, waktu itu kan akuntansi ya, tapi gelarnya sarjana ekonomi ya, tapi program studinya akuntansi. Nah, waktu itu saya sebenarnya belum langsung ambil sertifikasi. Karena saya ambil sertifikasi bahkan setelah saya selesai S2 saya. Nah, selesai S1, meskipun akuntansi, saya tidak kepikiran itu untuk berkecimpung langsung bekerja di dunia akuntansi gitu loh. Nah, karena saya memang kebetulan seseorang yang lebih hobi untuk di pendidikan, ngajar gitu ya. Sebagai akuntan pendidik lah, saya katakan seperti ini. Saya ngajar tuh sebagian besar ya mata kuliah akuntansi waktu itu. Nah, kemudian saya lanjut. Malah waktu itu saya berpikir, kalau S1 saya akuntansi mungkin supaya bervariatif ya gitu ya. Saya ngambil S2-nya itu di manajemen gitu. Business administration itu manajemen ya. Manajemen bukan ya. Nah, tapi saya mau memperkuat kemampuan saya lagi sembari dengan karir saya yang dari dosen, saya juga menjabat ya, pejabat struktural di universitas, sempat juga membantu juga di perusahaan, dan pada saat ini saya melayani di level manajemen ya di institusi itu di UPH ya seperti itu. Saya pikir saya butuh punya pengalaman dan pendidikan tambahan seperti itu dalam hal sertifikasi, karena sertifikasi kan spesifik. Oke? Nah, jadi saya butuh. Nah, makanya saya baru mulai ngambil tuh sertifikasi saya itu untuk menambah ilmu tambahan secara spesifik di bidang kan. Oke, jadi bermula ya dari minat Sir yang pengen ngajar nih tentang akuntansi, terus terpikir nih gimana dengan posisi-posisi manajemen nih yang sekarang saya tempuh ya. Harus dong ada at least belajar tentang manajemen ya. Iya. Nah, cuman nih Sir, kan
coba ya aku dekati dari posisi mahasiswa-mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi kayak kita kan masih S1 nih, dan terpikir mau ngambil sertifikasi itu kayak belum terlewat gitu. Kenapa ya kita harus ngambil sertifikasi? Kayak, oh cukup aja deh, kita kan udah bisa kerja gitu ya. Kita kan udah bisa dapat profesi dan bisa dapat posisi. Cuman, what's the point mau ngambil gitu? Nah, mungkin dari Sir bisa encourage kita gitu. Apakah hal-hal penting yang bisa jadi poin kita untuk ngambil sertifikasi? Jadi gini, mungkin teman-teman kamu yang sekelas dengan kamu misalnya, sama-sama di kelas program studi akuntansi, pasti dong punya gelar sarjana akuntansi (SAK), benar ya? Ya. Oke. Nah, terus kenapa harus ambil sertifikasi? Gini loh, kita kan mau memiliki nilai lebih, nilai tambah. Ketika kita tuh terjun di masyarakat, ketika kita masuk ke dunia profesional dan bekerja. Nah, apa yang membedakan kamu itu seorang sarjana akuntansi yang IP-nya, oke saya katakan cum laude deh, yang predikat ketika tamat ya. Nah, 3,5 ke atas itu cum laude tuh. Kamu cum laude SAK, teman kamu juga cum laude SAK. Nah, apa sih yang menjadi nilai tambah buat kamu sehingga perusahaan kepikiran lebih memprioritaskan kamu daripada teman kamu? Nah, untuk itu kita butuh yang namanya topping. Itu kayak kalau kita makanan kan ada topping gitu ya, toppingnya. Jadi kan dia juga nggak plain, nggak polos gitu loh. Ada toppingnya gitu loh. Nasi goreng apa? Nasi gorengnya, nasi goreng kamu. Ya, telur, Misalnya, ayam. tambah apa tuh? Telur, ayam. Jadi menjadi goreng spesial. Iya. Supaya kamu tuh jadi spesial gitu loh. Iya. Makanya kamu perlu tambah sertifikasi gitu loh. Jadi bukan hanya polos ya ataupun goreng telur, tapi harus ada spesial. Nasi goreng telur menjadi nasi goreng spesial. Misalnya itu ibaratnya seperti itu nih kan, Rex. Oke, I get the point ya. Oh berarti, wis, jadi terpikir penting banget nih. Iya ya, gimana sih aku bisa membedakan diri saya dengan orang lain ya, yang sama-sama SAK doang ya? Bener. Oke, I see now, Sir. Jadi kalau misalnya nih, aku ya sebagai mahasiswa, aku kayak, oh aku SAK nih, Sir. Dan aku merasa nih, penting nih, Sir. Aku mau ngambil sertifikasi. Kira-kira nih, kalau aku mau ngambil sertifikasi, cara aku mau tahu yang mana sih aku mau ngambil, yang mana sih yang aku pentingkan gitu, Sir. Kan dari Sir kan dulu belum tahu ya. Aku Sir dari pendidikan, terus tiba-tiba kepikiran manajemen. Nah, apa sih yang buat Sir tahu mana gelar atau bukan ujian sertifikasinya ya, mana ujian sertifikasi yang Sir idamkan gitu, lebih Sir pilih gitu. Nah, kalau menurut saya sebegini, kita di program studi akuntansi sendiri ya, mau di kampus manapun itu sebenarnya kan kita punya namanya peminatan untuk konsentrasi. Nah, konsentrasi itu kan banyak ya, ada yang mungkin pajak, ada yang keuangan, ada yang akuntansi manajemen atau audit. Nah, menurut saya sebelum kita berpikir mau mengambil sertifikasi di mana secara spesifik, mungkin kita pikir dulu, peminatan kita di mana? Akuntansi kan luas ya. Program studi manajemen bisnis kan luas. Setiap program studi itu luas gitu. Tapi konsentrasi kita di mana nih, Kenrix? Nah, kalau kamu bisa kepikiran, oh saya pengen konsentrasinya dan saya memang benar-benar minat di pajak. Ya udah, ketika kamu mengambil peminatan di perpajakan, ya, tamannya juga SAK dong. Nah, tetapi kamu bisa menambah topping kamu tadi itu dengan sertifikasi di pajak. Nah, jadi caranya tuh dari peminatan dulu, udah tahu minatnya di mana, baru masuk ke sertifikasinya nanti. Karena nggak usah buru-buru sebenarnya, masih punya waktu. Jadi nggak terlambat gitu loh. Jadi sekarang teman-teman yang masih S1 di akuntansi maupun bidang lain nggak terlambat. Dan bukannya akuntansi, sebenarnya manajemen atau bidang lain juga punya sertifikasinya. Oke, jadi aku nggak usah buru-buru dulu ya. Jadi aku bakal harus mikir dulu nih. Ya. Aku pentingkan apa nih? Kayaknya aku lebih mementingkan ini ya. Dan kayak urgensi di masyarakat lebih membutuhkan aku seorang Kendricks di bidang perpajakan. Misalnya atau enggak di bidang auditing, di bidang manajemen dan sebagainya kan. Nah, ketika tahu apa ini yang aku mau, aku baru gas ke sana. Jadi itu terasa lebih penting ya. Kalau misalnya aku tanya misalnya, kalau amit-amit ya, kita teman aku nih nggak mau mikirin sertifikasi. Kayak, oke, aku SE aja udah cukup, nggak mau sertifikasi. Itu kira-kira dampaknya di mana ya? Mungkin Sir kurang liriknya, karena Sir kan ngambilnya sertifikasinya banyak. Tapi kalau aku nggak ngambil sertifikasi, mungkin Sir ada pengalaman gitu, ada orang yang nggak ngambil sertifikasi. Nah, itu downside-nya di mana ya? Jadi gini, saya nggak bilang kalau nggak ngambil sertifikasi itu langsung nggak bagus ya orangnya. Nggak seperti itu. Itu sebenarnya tergantung juga ya, karena bekerja itu di dunia profesional bukan hanya gelar. Nah, kebanyakan kan sebagian dari mahasiswa itu kepikiran pengen gelar yang banyak. Wah, admire banget ya, ini dosen saya punya banyak gelar panjang-panjang gitu. Ada yang
kalau kamu bilang gelar besar ini kok panjang ya, lebih banyak ada lebih banyak lagi yang lebih panjang lagi gitu loh. Nah tapi lihat urgency dan kebutuhannya di mana nih Ken. Nah kalau misalnya dia nggak ngambil, tapi dia mungkin gak kepikir, oh saya mungkin nggak mesti bekerja di bidang perpajakan, mungkin saya buka sendiri atau bagaimana. Itu tergantung sih, jadi saya nggak bisa mengatakan juga, oh kalau nggak ngambil sertifikasi langsung nggak bagus gitu. Nah jadi tergantung arahnya mau kemana, apa yang akan kita lakukan gitu loh. Itu kan tergantung seperti itu. Jadi nggak bisa langsung bilang nggak bagus gitu kan. Oh, oke. Jadi misalnya kalau kita ibaratkan ya, ini kue. Mungkin tampangnya nggak bagus sekali ya, nggak ada topping-toppingnya gitu. Tapi pas dimakan enak gitu ya. Jadi mungkin yang ada sertifikasi pun bahkan kayak dites, oh belum tentu seenak yang nggak punya sertifikasi. Iya. Ya, Oke. kadang-kadang punya topping kan pasti orang berpikir ada nilai tambahan. Secara Ya, apa ya? Secara presentasi. iya presentasinya itu kelihatannya sih bagus nih. Tapi kalau kita mau tes juga ya, jadi bukannya sertifikasi gelarnya panjang tapi nggak tahu apa-apa. Ya, kamu nanti orang bilang nggak bisa juga gitu. Nah, saya pikir ya, I think that's so important gitu. Penting. Iya, berarti sertifikasi itu memang tidak terlalu menentukan. Cuman itu kesempatan bagi kita supaya bisa dipandang nih, oh ini ada pembedanya nih, dia ada Benar. sertifikasi, satunya enggak. Iya, Gitu. Jadi itu iya. jadi poin plus kita untuk penampilan Benar. kita ya. Bener banget. Nah, performa kita kembali lagi ke kita Ya. sendiri, kita yang asah, kita yang try to develop gitu ya. Bener. Yes. Oke. Jadi gelar ya, presentasi bagus, toppingnya bagus, isinya, konten juga bagus. Jadi mungkin itu harus dibarengi ya, menurut saya seperti itu. Rasanya juga harus Ya, dipatokkan iya, gitu iya. ya. Itu kalau makanan ya, kalau kita manusia kan Iya. the way, cara kita bekerja gitu loh, metode kita bagaimana, apa yang kita miliki, seperti Yes, itu. yes, yes. Kontennya kita itu apa gitu. Oke, nah mungkin aku mau nanya nih Sir, kan untuk gelar Sir banyak ya nih Sir. Gelar Sir aku banyak. Nah dari semua gelar-gelar Sir ini, kira-kira Sir pilih mana nih yang Sir rasa paling penting banget? Nah, kalau bicara gelar ya di sini kan ada sertifikasi dan gelar akademik ya. Saya pikir salah satu yang cukup berguna buat saya ketika saya ambil tuh mungkin Master of Business Administration (MBA). Ya, itu yang gelar akademik. Kalau yang sertifikasi mungkin menurut saya yang cukup impactful ya, itu Certified Management Accountant (CMA) menurut saya. Ya karena pertama dari segi pengakuannya itu sendiri, yaitu itu mah internasional ya, dua-duanya Australia. Kebetulan saya punya MBA Australia, saya punya CMA juga Australia, itu dua-dua ya. Kemudian apa yang saya dapat dari pembelajarannya itu gitu loh. Dan memang lembaganya karena dia resmi, dia tetap maintain kita setiap tahun, dan bahkan kita selalu diinfo ini ada kesempatan mau upgrade diri, ada seminar, ada webinar atau apa. Jadi nggak ada terbatas. Sebelum pandemik juga itu cukup banyak yang seperti itu. Jadi kita nggak mesti harus ke sana, kita bisa ikut webinar-webinarnya. Itu sudah very common ya, jadi seperti itu. Jadi bisa upgrade diri dan bisa dapatkan sesuatu. Menurut saya itu mungkin dua poin yang oke. Oke, Sir. Question. Karena tadi aku dengar Sir ya, untuk MBA dan CMA ya, benar ya, itu ada bisa upgrade diri. Loh berarti muncul pertanyaan, sertifikasi ini harus di-update ya? Ada harus upgrade gitu ya, Sir? Benar. Jadi kalau MBA tidak perlu update, itu once you get ya udah langsung seperti dia dapat gelarnya selesai, wisuda selesai. Itu kalau yang gelar akademik ya, gelar akademik apapun seperti itu. Nah, yang menjadi pembeda di sini untuk yang sertifikasi, kebanyakan sertifikasi itu perlu diupdate setiap tahunnya atau secara berkala. Ada yang mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Nah, update secara apa? Pertama secara keilmuan. Jadi tetap ada sesi-sesi pengembangan diri, namanya itu self-development session, yang kita harus ikut, oke? Kemudian ada poin-poin yang harus dikumpulkan, seperti itu. Nah, kumpul poin, kemudian kita juga ada membership fee yang harus dibayar setiap tahunnya. Nah, itu kita perlu lakukan itu. Jadi supaya hubungan antara lembaga sertifikasi dengan kita tuh sebagai yang menerima sertifikasi itu nggak putus, dan apa yang kita pelajari itu tetap terupdate gitu. Karena kan ilmu itu namanya juga dynamic ya. Dia nggak selalu cuman diam begitu aja konstan seperti itu, tapi tetap berubah-berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu tetap akan berubah gitu loh kan. Makanya perlu update. Oke, nanti Sir. Cuman aku mau nanya nih Sir. Ya. Kan Sir ada jelasin ya, sertifikasi MBA dan sertifikasi CMA ya. Itu kan dua-duanya sama-sama manajemen